matanya yang warna hitam itu, yang kiri itu ke bawah, yang kanan itu ke atas, dan di sampingnya itu menghitam. Dia sama sekali nggak takut. Udah gitu nyinyir nih si makhluk ini, nyinyir. Udah gitu matanya kayak gitu. Dia sama sekali nggak takut si Susi, sama sekali nggak takut. Takut ketika si Susi baca ayat kursi. Ketika si Susi baca ayat kursi dalam hati, dia ini kan nge-freeze ya, nggak bisa goyang badannya nge-freeze, tapi dia tuh melek gitu, nge-freeze, dia baca ayat kursi. Nah, setelah baca itu kan dia bacanya dalam hati doang ya kan, dalam hati dia baca ayat kursi. Tiba-tiba dia si Susi mendengar si makhluk ini ikut baca sambil senyum. Jadi dia dengar gitu apa yang dibaca si Susi, diikutin sama si ini makhluk itu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Akhir-akhir ini jarang upload dikarenakan lagi sakit. Sampai-sampai nih ya di rumah adik saya tuh ngomong, oh lagi sakit, yang namanya Tisa. Sebagian lagi sakit, oh fenomena alam nih. Baca. Saking jarangnya sakit dibilang fenomena alam saya di rumah. Oke, tinggalkan itu. Nah, kali ini saya akan membawakan kisah tentang teman saya. Sebenarnya dia itu belum lama cerita. Cerita tentang pertama kosannya yang angker, yang kedua kejadian horor yang dialami temennya yang sama sekali nggak percaya hantu, skeptis banget sama yang namanya hantu. Tapi dengan satu kejadian ini dia tiba-tiba percaya yang namanya hantu dan seketika merinding. Gimana ceritanya? Check it out. Jadi ini tuh kejadian belum lama, itu sekitar minggu lalu kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah ya minggu lalu. Jadi dia itu teman saya kerja, dan kita lagi ngobrol random banget sih sebenarnya. Awalnya kita tuh ngobrol tentang gempa waktu gempa tsunami yang waktu di Palu. Nah, kita ngobrolin itu. Di Palu itu dia ada tuh di situ, tapi dia nggak kena air, dia hanya kena likuifaksi. Likuifaksi itu yang tanah bergerak dan dia itu di tempatnya dia itu nggak ada akses masuk ke dalam. Jalanan itu kayak rumah tingginya, jalanan mau ke tempat dia, jadi mereka tuh kayak terkurung gitu, putar jalan tuh kayak gunung. Dia cerita tuh tentang itu. Nah, saya nyimak aja nih ceritanya dia. Nah, randomnya tiba-tiba dia ngomong, sebenarnya kosan saya itu angker. Tiba-tiba jadi kanker nih ya kan? Kok bisa? Kenapa? Angkernya gimana gitu? Gini, kami di kosan itu ada berempat. Nah, tiba-tiba pada malam hari kita tuh lagi tidur nih dengan lampu di remang-remang gitu, lampu satu dinyalain tapi dia nggak terlalu terang, tuh kuning. Nah, kita tidur berempat di situ, ada teman saya ini, kita tidur situ. Tiba-tiba ada satu sosok, dia itu cuma bayangan doang ya kan, tapi dia itu menuju kamar mandi. Berempat ini sadar kalau mereka itu cukup di situ ngepas ada berempat gitu. Kalau mereka berempat ada di situ tidur, lah yang kamar mandi siapa? Dalam hati mereka masing-masing tuh kayak gitu. Ini pada masih bangun semua. Terjadi sekitar jam 1 malam. Yang penakut namanya si Sisi, sebetulnya namanya Sisi ya kan. Sisi bangunin nih yang teman saya ini, teman kerja saya ini. Dia nanya, hah, ini siapa kak di kamar mandi? Ini siapa kak? Saya takut. Gitu ya kan.
Jadi teman saya ngomong, diam, gak usah diteguk, saya juga takut. Oh, tapi ada kencing gitu ya, tapi saya kencing diam gitu, diam. Ya sampai situ aja ceritanya. Nah terus nggak ada lanjutannya, nggak situ aja nih kosan ini gitu. Ada lagi cerita di kosan itu. Ini bener-bener aneh menurut saya. Kita rame-rame ngeliat penampakan itu ya kan. Nah kali ini enggak. Saya ngomong, kali ini saya sendiri yang nyaksiin. Kenapa? Kok bisa? Jadi ceritanya, pada maghrib saya itu baru pulang dari kampus, jadi maghribnya kan. Nah sekitar udah jam 6:30 selesai maghrib ya kan. Itu kan udah harusnya udah gelap ya kan, udah nyala lampu. Tapi pas dia pulang dari kampus, dia ngeliat lampu tuh nyala. Nah kondisi lampu ini itu nyala harus dicok, semuanya tuh harus dicok, rice cooker, lampu. Jadi nggak pakai saklar di tenis gitu, enggak, harus dicok gitu. Apa namanya? Harus pakai colokan, pokoknya gitu, harus pakai colokan kalau mau nyalain lampu rice cooker gitu. Jadi saya masuk, emang saya ngeliat tuh lampu nyala. Saya berpikirnya, oh mereka udah datang, teman-teman yang lain ya kan, masih kosan yang sama nih, yang empat orang, mereka udah datang kali. Nah pas manggil nggak ada orang, dia manggil, loh kok nggak ada orang, tapi lampunya nyala ya kan. Pas nyala lampu, kebetulan teman saya ini lapar dia. Terus pas ini karena dia ngerasa lapar, dia mau makan, buka rice cookernya, nasi di dalam rice cooker itu masih panas banget, masih ngebul gitu. Dia ambil nih, terus masih makan ya kan. Setelah makan dia diam gitu, lagi pegang handphone. Kok dia sadar, loh kok gelap gini, kok gelap, perasaan tadi lampunya nyala. Dia sampai situ ya kan notisnya, perasaan tadi lampu nyala, kok tiba-tiba jadi gelap. Nah karena gelap, dia buka pintu, ngecek kosan lain. Tapi kosan lain ini kok nyala ya kan. Nyala kok kosan lain, kenapa kosan ini gelap, kosan saya gelap gitu. Teman saya dia ngecek nih, ternyata colokannya itu nggak dicok, padahal rice cooker itu panas ya kan. Harusnya kalau nggak dicok itu dingin kan. Rice cooker panas, lampu mati. Akses lampu itu kan cuma dicokan itu. Dia tiba-tiba merinding seketika, lari, ketakutan, benar-benar takut. Kok tiba-tiba ini ya, kok tiba-tiba nyala, saya kenapa itu dia nggak sadar. Nah dia ceritanya tuh nyambung kayak gitu. Habis satu tapi ada lagi nih kejadian, nyambung lagi ke cerita saya. Dengernya kok lompat kayak loncat gitu ceritanya, tapi nggak apa-apa. Ada lagi nih kejadian horor, tapi ini yang dialami sama yang namanya Susi. Sebenarnya namanya Susi ya kan, sebenarnya itu bukan nama asli. Jadi si Susi ini itu adalah, ini yang saya bilang orang yang nggak percaya perhantuan, dia itu skeptis banget. Nah di sini nih dia cerita tentang ceritanya horornya si Susi. Jadi awalnya itu si Susi, ibunya itu sakit, kena penyakit kanker. Nah dibawalah ke rumah sakit, dirawat dan akhirnya ibunya itu meninggal dunia. Sampai situ nih dia sama sekali nggak ini ya kan, ini mati ya. Akhirnya ibunya itu meninggal dunia. Nah pada 7 malam harinya ibunya Susi ini meninggal. Dia itu pagi-pagi buka jendela, dia ceritanya mau sholat. Anaknya ini orangnya alim, ceritanya dia mau sholat, dia buka jendela. Gak tahu kenapa juga ya, kenapa dia pagi-pagi buka jendela, mungkin kebiasaannya dia, karena dia sama sekali nggak penakut.
Dia buka jendela, dia ngeliat ada anak-anak nih lewat, tapi dia cuek. Tapi sebenarnya kalau mau dipikir, anak siapa yang lewat pagi-pagi lari-larian dekat jendelanya dia, sementara di halamannya dia itu nggak ada akses ke situ, dipagarin gitu. Tapi dia ngelihat ada anak-anak ke situ, dia cuek aja nih dengan hal yang seperti itu. Dia ngelihat hantu, ngedengar hantu, dia cuek banget. Nah, pada 15 malamnya si teman saya ini nginep di situ, di rumahnya si Susi ini. Kamu dengar nggak suara apa tuh? Begitu ya kan teman saya. Nggak ada. Saya mau kencing, saya temenin dong, begitu rumah kamu horor gitu. Alah, kamu apaan sih? Gitu aja takut. Memang rumahnya tuh benar-benar horor, karena rumah ini rumah tua. Ditemenin lah teman saya nih, temen kamar mandi. Jadi dia cerita, kamu mah gitu aja takut. Saya aja ngelihat anak kecil di ini, saya nggak takut, ngomong gitu. Itu ada nih satu kejadian yang benar-benar buat si Susi takut. Itu nggak tahu kenapa dia nggak pernah seperti itu. Dia itu tidur sore mungkin kecapean kali ya. Dia tidur sore. Nah, pas tidur sore abis maghrib dia tidur, tiba-tiba dia ngeliat nih, dalam tidurnya itu dia ngeliat dia sendiri lagi sholat. Di samping dia deket kaca, di tempat tidurnya itu kan ada kaca ini full body sampai badan gitu, full ada kaca di sampingnya dia, di samping tempat tidurnya dia. Dia tuh ngeliat ke kaca itu, dia ngeliat dia sendiri lagi sholat. Nah, padahal itu mimpi ya kan, terus dia kebangun dia ngerasa, dia kan awalnya ngegerakin ininya kan, kakinya, dia ngerasa kalau itu cuma mimpi. Dia kebangun. Nah, pas kebangun matanya melek nih, dia ngeliat lagi, beneran ada satu perempuan yang berdiri dekat kaca itu, bener-bener sholat lagi, posisi kayak sholat gitu, tapi perempuan pakai mukena. Jadi yang tadi dia pikir mimpi itu kenyataan. Dia lihat, dia nggak takut nih, belum takut di situ. Nah, nolehlah si makhluk ini sama si Susi. Noleh, dia belum sama sekali takut. Kondisi wajah si makhluk ini, matanya itu, bola matanya yang warna hitam itu, yang kiri itu ke bawah, yang kanan itu ke atas, dan di sampingnya itu menghitam. Dia sama sekali nggak takut. Udah gitu nyinyir nih si makhluk ini, udah gitu matanya kayak gitu. Dia sama sekali nggak takut si Susi, sama sekali nggak takut. Si Susi takut ketika si Susi baca ayat kursi. Ketika si Susi baca ayat kursi dalam hati, dia ini kan nge-freeze ya, nggak bisa goyang badannya nge-freeze, tapi dia tuh melek gitu, nge-freeze, dia baca ayat kursi. Nah, setelah baca itu kan dia bacanya dalam hati doang ya kan, dalam hati dia baca ayat kursi. Tiba-tiba si Susi mendengar si makhluk ini ikut baca sambil senyum. Jadi dia dengar gitu apa yang dibaca si Susi, diikutin sama si ini makhluk itu. Si Susi dengar. Disitulah si Susi bener-bener ketakutan. Jadi dia tuh nggak takut sama penampilan makhluk itu, cuman dia ketakutan. Dia itu malah takut sama makhluk yang bisa ngebaca ayat kursi. Bener-bener merinding lama, hampir 5 menit dia seperti itu. Lama, bener-bener lama dia ngerasanya. Padahal itu kejadiannya hanya 5 menit. Dia tiba-tiba gerak, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, itu apa tadi yang itu apa tadi? Bener-bener dia gemeteran, merinding, lari keluar. Dari kejadian itu si Susi benar-benar trauma, dan dia itu percaya udah dengan yang namanya perhantuan. Dia itu setiap kali dengar orang yang namanya cerita hantu, dia pasti nimbrung di situ, yakin udah. Awalnya sih mungkin dia nganggap bahwa ini gak bakalan bisa ganggu saya, gitu ya kan. Itu menjadi traumanya dia.
Nah, si Susi ini sebenarnya saya kenal orangnya, kenal orangnya, dan saya juga pernah ke rumah yang diceritain itu. Saya pernah ke situ, dan itu benar-benar horor juga rumahnya, karena di rumah ini itu udah dua kali penghuni, udah dua kali dihuni sama si Susi ini. Ini adalah penghuni yang kedua. Yang pertama itu teman saya langsung, teman SD saya pernah tinggal di situ. Jadi ini tuh rumah bener-bener udah rumah tua banget, makanya nggak tahu di sini ada hubungannya dengan rumah itu kah, atau memang si Susinya aja yang diikutin. Nggak tahu apa berhubungan dengan rumahnya. Tapi bener kalau si teman saya yang satu ini ngomong rumahnya angker, teman si Susi angker, ya bener-bener angker kalau saya ngelihatnya. Oke, sekian dulu cerita random teman saya yang menurut saya tuh horor juga ya. Nah, um, nanti ada cerita lagi yang sebenarnya sebelum cerita ini tayang, saya mau ceritain itu dulu, tapi menurut saya ya udah ini aja dulu ya yang slow. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah.